Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Hussein bin Muhammad Assegaf. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Hussein bin Muhammad Assegaf dikenal sebagai seorang mubaligh, guru, sekaligus pendidik yang sangat peduli terhadap generasi muda Islam. Di kediamannya yang sederhana dan bersahaja, terdapat sejumlah santri mukim yang diasuh langsung olehnya. Ia mengabdikan hidupnya untuk membimbing dan mendidik para santri, khususnya anak-anak dan remaja, dalam suasana kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan nilai-nilai keilmuan Islam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Hussein lahir di Jakarta, pada tanggal 21 September tahun 1972, tepatnya di kawasan Pasar Minggu. Kelahirannya membawa cerita menarik, karena terjadi di lingkungan keluarga besar Al-Haddad, yang terletak di belakang kantor Bakin, sekarang BIN. Lingkungan ini dikenal sebagai kampung yang memiliki akar spiritual dan religius yang kuat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sejak usia dini, Habib Hussein telah menunjukkan ketekunan dalam menuntut ilmu. Ia menempuh pendidikan formal dan keislaman di Madrasah Al-Atasiyah, sebuah lembaga pendidikan Islam yang dikenal sebagai tempat pertemuan para ulama dunia. Disinilah ia banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh besar, seperti 1. Habib Hasan Asyatiri 2. Habib Salim Asyatiri 3. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki 4. Habib Umar bin Hafiz serta sejumlah kiai dan ulama dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa selama 7 tahun menuntut ilmu di Al-Atasiyah, ia dibimbing oleh para guru yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mendidik dengan keteladanan akhlak. Guru-gurunya yang berkesan antara lain 1. Habib Muhsin bin Umar Alatas, Lawang 2. Habib Zain Al-Habsyi 3. Habib Ahmad Nasim Alatas. Namun dari semuanya, Habib Muhsin Alatas merupakan guru yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Beliaulah yang mengasuh saya selama 7 tahun dengan segala perhatiannya, kenangnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah menyelesaikan pendidikan sanawiyah dan aliyah, pada tahun 1993, ia mendapatkan tawaran untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Atas arahan Habib Ali bin Hasan Alatas, ia memilih untuk melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sebelum ke Mesir, ia sempat mengajar selama 1 tahun di Malaysia, dan honor tersebut ia gunakan untuk pulang ke Jakarta menjenguk ibu dan keluarganya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di Al-Azhar, ia mengambil jurusan bahasa Arab, yang dikenal sangat berat, terutama karena harus menghafal syair-syair Arab klasik, seperti syair jahiliyah dan Andalusiah, serta mendalami ilmu nahwu, saraf, Al-Quran, dan hadis. Namun karena kecintaannya terhadap ilmu dan buku, ia menikmati tantangan tersebut. Saya paling hobi membaca. Ke toko buku bisa dari pagi sampai sore, padahal yang dibeli cuma 1-2 buku saja, katanya sambil tersenyum. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di Mesir, ia juga rutin menghadiri majelis ilmu yang diasuh oleh ulama-ulama besar seperti 1. Syaikh Mutawali Asyakrawi 2. Syaikh Asad 3. Syaikh Muhammad Hasan
Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sebagaimana tradisi di Al-Azhar, Habib Hussein juga menjalani masa pengabdian setelah lulus, dengan mengajar berbagai cabang ilmu Islam. Ia bahkan pernah mengajar di Singapura, dan hingga kini masih aktif melakukan kunjungan dakwah ke sana. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 2004, ia sempat mengajar agama dan bahasa Inggris di sebuah sekolah elit di kawasan utara Jakarta selama 3 tahun. Namun, panggilan dakwah untuk mengajar anak-anak dari kalangan kaum duafa membuatnya memilih meninggalkan kenyamanan dunia kerja formal. Di kediamannya, ia membina para santri dengan pendekatan yang menyeluruh, bahasa Arab, bahasa Inggris, hafalan Al-Quran dan hadis, serta berbagai cabang ilmu agama lainnya. Namun, yang paling ia tekankan adalah tahfiz Al-Quran dan hadis, karena menurutnya itulah pintu gerbang segala ilmu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa selain fokus pada pendidikan, Habib Hussein juga aktif dalam kegiatan tanzim dakwah. Ia melatih para santri dan pemuda untuk terlibat dalam organisasi dakwah dan sosial kemasyarakatan. Hubungan baik ia jalin dengan berbagai komponen umat Islam, seperti 1. FPI, Front Pembela Islam. 2. MERC, Medical Emergency Rescue Committee. 3. Majelis Ustadz Arifin Ilham. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ia percaya bahwa dakwah tidak cukup dengan ilmu, tapi juga harus ditopang dengan aktivitas sosial dan sinergi antar umat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa santri dan orang dekatnya pernah bercerita bahwa Habib Hussein dapat mengetahui isi hati atau niat seseorang sebelum orang itu mengucapkannya. Pernah suatu kali seorang tamu datang dengan niat menyembunyikan masalahnya, tetapi sebelum bicara, Habib Hussein sudah mengarahkan nasihat sesuai masalah yang sedang dihadapi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa banyak orang menyaksikan bahwa doa-doa Habib Hussein sering cepat dikabulkan, terutama doa untuk kesembuhan. Ada yang datang dalam keadaan sakit keras, dan setelah didoakan serta diminta berselawat dan membaca ayat-ayat tertentu, ia merasakan kesembuhan secara tiba-tiba. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Hussein dikenal sering bermunajat dalam waktu lama, bahkan hingga larut malam tanpa tidur. Kadang ia hanya tidur sebentar menjelang subuh, lalu kembali berdakwah dan mengajar dengan penuh semangat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa orang mengaku pernah gemetar atau menangis tanpa sebab saat berhadapan langsung dengan Habib Hussein untuk pertama kalinya. Bukan karena takut, tapi karena merasa disentuh secara spiritual. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa murid dan pengagumnya pernah bermimpi bertemu dengan Habib Hussein, padahal mereka belum pernah berjumpa secara fisik. Dalam mimpi itu, Habib Hussein memberi nasihat atau petunjuk atas masalah yang sedang mereka hadapi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa berikut adalah beberapa pandangan negatif atau kritik yang pernah muncul, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap Habib Hussein bin Muhammad Assegaf. Perlu ditekankan bahwa kritik atau pandangan negatif tidak selalu mencerminkan kebenaran, namun bisa muncul karena perbedaan sudut pandang, pendekatan dakwah, atau bahkan kesalahpahaman. Pandangan negatif atau kritik terhadap Habib Hussein bin Muhammad Assegaf. 1. Dituding elitis karena latar belakang Sayyid. Sebagian pihak menilai bahwa karena berasal dari keturunan Sayyid dan berpendidikan Timur Tengah, Al-Azhar, beliau kadang dianggap terlalu tinggi dalam cara menyampaikan ilmu, atau dianggap berjarak oleh kalangan masyarakat awam yang tidak terbiasa dengan istilah-istilah Arab atau pendekatan klasik. Kritik ini biasanya datang dari orang yang lebih menyukai pendekatan dakwah populer atau emosional, dibanding pendekatan akademis dan struktural. 2. Dikritik karena keras terhadap liberalisme agama. Habib Hussein dikenal tegas menolak pluralisme agama dalam konteks menyamakan semua agama sebagai kebenaran mutlak. Karena sikap ini, sebagian aktivis liberal atau kelompok yang mengusung agama universal menganggap beliau eksklusif dan konservatif.
Beberapa media atau aktivis pernah menyindir pandangan-pandangan beliau sebagai kurang terbuka terhadap toleransi modern. 3. Kedekatannya dengan ormas-ormas tertentu. Hubungan baik beliau dengan FPI, Merce, dan ormas-ormas Islam yang dikenal vokal, pernah membuat sebagian kelompok masyarakat memandang negatif, bahkan menyamakan beliau dengan agenda politik tertentu, padahal sejatinya beliau lebih mengutamakan dakwah dan ukhuwah Islamiyah. 4. Dianggap terlalu tegas dalam mengoreksi penyimpangan akidah. Dalam beberapa forum, Habib Hussein secara terbuka menyanggah praktik-praktik yang dianggap menyimpang dalam tauhid, termasuk penyimpangan akidah dalam tradisi tertentu. Hal ini kadang disalahpahami sebagai menyerang tradisi lokal tertentu, padahal maksud beliau adalah meluruskan pemahaman. 5. Kurang terkenal di media mainstream. Bagi sebagian orang yang hanya mengukur ketokohan dari seberapa sering seseorang tampil di TV atau media besar, Habib Hussein dianggap biasa saja atau kurang pengaruh. Padahal sebenarnya dakwah beliau lebih fokus ke pendidikan langsung dan pembinaan santri, bukan mengejar popularitas. Penyeimbang pandangan. Setiap tokoh besar akan selalu memiliki pengagum dan pengkritik. Habib Hussein bin Muhammad As-Segaf adalah sosok yang fokus pada dakwah, pendidikan, dan menjaga kemurnian Islam. Kritik terhadap beliau seringkali muncul karena perbedaan pendekatan, bukan karena kesalahan substansial. Bahkan banyak yang kemudian berubah menghormatinya setelah mengenal lebih dekat pemikiran dan akhlaknya. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.